Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Ibu Dwi Agustina. Insya Allah kali ini teman-teman dalam kondisi sehat walafiat dan selalu dalam rasa bahagia dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kali ini saya akan membahas tentang gangguan tiroid ya. Apa saja sih pada hormon kelenjar tiroid ini, apa aja yang bisa terganggu ya. Baik, sebelumnya kita akan membahas tentang definisi, ya, definisi gangguan tiroid, penyebab gangguan tiroid, tanda dan gejala gangguan tiroid, tata laksana gangguan tiroid, diagnosa keperawatan, serta intervensi keperawatan pada pasien dengan gangguan tiroid. Ya. Baik, teman-teman, ini adalah definisi dari gangguan tiroid. Ya. Gangguan tiroid adalah kondisi medis, ya, kondisi medis yang mempengaruhi kelenjar tiroid ya. Jadi pabriknya tiroid ini yang eh, apakah itu rusak ya, apakah itu eh, nggak bisa mensekresikan hormon tiroid dengan baik ya. Ya, nah kelenjar tiroid ini yaitu kelenjar yang terletak di bagian leher bagian depan. Ya, sini nih letaknya ya, teman-teman ya. Baik, definisi lain menyatakan gangguan tiroid dapat mengakibatkan produksi hormon tiroid yang tidak normal, bisa berlebih, bisa pula berkurang. Ya, kalau berlebih kita sebut dengan hipertiroid, kalau berkurang kita sebut dengan hipotiroid. Ya, oke, kita masuk ke penyebab hipotiroid ya. Sorry, hiper. Kita bahas hipertiroid dulu nih. Jadi secara umum itu kan gangguan tiroid ada tiga ya teman-teman ya. Hipertiroid, hipotiroid, serta gangguan autoimun. Nah, di sini kita akan bahas hipertiroid, hipotiroid, dan gangguan umum secara eh, berjenjang atau bersamaan. Sehingga nanti kita bisa membandingkan, oh tata laksana hipertiroid seperti ini, hipo seperti ini, untuk gangguan autoimun seperti ini gitu ya. Jadi sengaja saya sandingkan antara hipertiroid, hipo, dan gangguan autoimun ya. Nah, ini penyebab kondisi hipertiroid ya. Ada yang namanya penyakit Graves ya. Bentuk paling umum yang menjadi penyebab kondisi hipertiroid ya. Nah, eh, kayak gimana sih penyakit Graves ini ya? Nah, penyakit Graves ini ya sistem kekebalan tubuh menghasilkan antibodi yang merangsang kelenjar tiroid itu menghasilkan hormonnya terlalu banyak ya. Jadinya eh, dia mengeluarkan terus ya. Butuhnya cuma berapa cc dia keluarin lebih lebih dari kebutuhan ya. Penyakit Graves ya. Lalu ada toxic multinodular nodular goiter ya, beberapa nodul pada kelenjar tiroid ini. Nodul itu kayak kayak anggur gitu ya, kayak anggur kecil-kecil ya. Nah, ini muncul pada kelenjar tiroid ya, permukaan kelenjar tiroid yang untuk selanjutnya nodul itu pun menghasilkan hormon tiroid. Jadi hormon tiroidnya kebanyakan. Oke ya. Oke, kondisi lain. Oh, ini tadi sudah ya. Kondisi lain adalah adenoma tiroid toksik. Nah, namanya adenoma, berarti ada keganasan ya. Keganasan dalam hal ini yang menjadi penyebab hipertiroid adalah biasanya tumor jinak pada kelenjar tiroid yang menghasilkan terlalu banyak hormon tiroid ya. Tumor jinaknya ada di mana, Bu? Ya, ada di kelenjar tiroid yang di leher ini ya. Jadi ketika pasien eh, hipertiroid, ada kemungkinan karena eh, adenoma bisa jadi nih, oh jangan-jangan punya tumor ini di lehernya nih, ya makanya perlu pemeriksaan lebih lanjut ya. Oke, sekarang kita masuk ke hipotiroid ya. Hipotiroid ini penyebabnya ya ada penyakit Hashimoto ya, ini paling umum terjadi pada kondisi-kondisi hipotiroid ya. Penyakit Hashimoto seperti apa sih? Nah, ini sistem kekebalan tubuh menyerang dan merusak kelenjar tiroid ya. Jadi kelenjar tiroidnya diserang.
Kalau diserang berarti ada yang rusak. Bisa nggak memproduksi hormon? Bisa, tapi nggak cukup. Ya, maka menjadi penyebab kondisi hipotiroid. Ya. Lalu kemudian pengangkatan kelenjar tiroid. Ya, apakah itu tadinya ada tumor, ya, lalu kemudian diangkat sehingga nggak punya, yang akhirnya mengarah pada hipotiroid. Tadinya hiper, diangkat jadi hipo, ya. Atau penyebab lain efek samping pengobatan radiasi. Ya, jadi kalau misalkan pasien dikasih obat radiasi sekitaran leher misalnya ya. Nah, ini yang terkena efek radiasi ini pasti organ-organnya mengalami penurunan fungsi. Ya, termasuk kelenjar tiroid yang harusnya menghasilkan hormon tiroid karena mendapatkan efek radiasi walaupun tidak target ya. Ya, jadi radiasi ini nggak menargetkan kelenjar tiroid tapi ini kena imbasnya. Nah, itu tetap si kelenjar tiroid tidak mampu mengeluarkan hormon tiroid dengan normal. Ya. Oke, nah untuk penyebab gangguan autoimun, ya penyebab gangguan autoimun ini dikarenakan sistem kekebalan tubuh yang menyerang jaringan dia sendiri. Ya, harusnya jaringan dia sendiri kan dikenal dong, nggak diserang. Ya, tapi ini berbeda. Jaringan tubuh dia sendiri, dia serang sendiri sehingga rusak sendiri. Ya, ini penyebab dari gangguan eh, tiroid yang dikarenakan autoimun. Ya, oke, ini tadi ya sudah ya. Nah, sekarang faktor risiko. Ya, seperti apa sih faktor risiko pasien yang mengalami gangguan tiroid? Jadi kalau misalkan ada pasien datang dengan leher yang bengkak ya, membesar ya, tentu kita tanya ya, di dalam keluarga ada yang kayak gini nggak Bu? Pak? Ya, karena bisa riwayat keluarga dengan gangguan tiroid ini bisa diturunkan, bisa menjadi faktor risiko untuk pasien mengalami gangguan tiroid pula ya. Lalu kemudian jenis kelamin. Nah, ini menurut penelitian wanita lebih rentan nih, mungkin karena hormonnya lebih kompleks ya wanita. Lalu kemudian usia, tentu saja usia lebih tua lebih rentan untuk mengalami gangguan tiroid ya karena secara fungsional organ ya usia lansia ini memang seluruhnya ya tidak hanya tiroid aja ya seluruhnya mengalami penurunan atau defungsional organ ya. Nah, tanda dan gejalanya untuk hiper dulu. Hipertiroid ya. Pasien mengalami penurunan berat badan ya, idiopatik atau tidak signifikan karena apa penurunan yang nggak ketahuan ya. Pasien mengalami takikardi ya, selalu 120, 115, 130 kali per menit ya, pasien mengalami takikardi. Eksesif dalam berkeringat atau berlebihan dalam berkeringat. Pasien tremor atau gemetar pada tangan, kelelahan dan kelemahan secara masif. Pasien mengalami kecemasan, mudah marah atau suasana hatinya nggak stabil, ya emosional. Nah, ini muncul pada pasien dengan hipertiroidisme. Ada insomnia, ada peningkatan suhu. Suhunya selalu panas, terus ya hipertermia terus ya. Lalu tanda yang lain ada pembesaran tiroid atau gondok, masyarakat mengenalnya ya. Kulit lembab dan berminyak serta adanya gangguan menstruasi pada wanita. Nah, ini nanti kita akan temui beberapa tanda dan gejala yang mirip dengan hipotiroid ya, seperti penurunan berat badan ya, lalu kemudian pembesaran kelenjar tiroid. Nah, ini hampir sama. Jadi kita mengidentifikasi karakter khas yang menjadi ciri khas hipertiroid. Contoh takikardi. Takikardi tidak ditemukan pada hipotiroid ya. Oke, sorry balik lagi. Hipertermia. Hipertermia ini juga tidak ditemukan pada hipotiroid. Justru hipotiroid ini kita akan temukan hipotermia ya teman-teman ya. Oke, berikut adalah tanda dan gejala untuk hipotiroid ya. Kelelahan dan kelemahan yang berkepanjangan sama ya dengan hipertiroid tadi ya. Penurunan berat badan idiopatik nggak ketahuan nih turunnya karena apa? Makannya biasa, malah nambah tapi turun berat badannya ya.
kulit kering dan rambut rapuh, hipotermia. Nah, ini yang berbeda dengan hipertiroid. Ya, hipertiroid tadi hipertermia, kalau pada hipotiroid nih pasiennya mengalami hipotermia ya. Di sini pasiennya mengalami konstipasi atau sembelit ya, perubahan suasana hati, kecemasan, depresi ya, konsentrasi menurun. Nah, biasanya kasus-kasus hipotiroid atau gangguan tiroid ini terdeteksi kalau pada usia sekolah ya, teman-teman ya, terdeteksi adanya penurunan prestasi pada anak sekolah ya. Nah, biasanya prestasinya menurun, lalu kemudian suka marah-marah, berat badan menurun, akhirnya si orang tua membawa anaknya untuk konsultasi. Ternyata ada gangguan tiroid ya, berawal biasanya dari penurunan prestasi di sekolah ya. Baik, ini terjadi juga hipotiroid pembengkakan di daerah wajah, tangan, dan kaki. Gangguan menstruasi pada wanita nih sama dengan tanda dan gejala hipertiroid ya teman-teman ya. Dan ada pembengkakan. Nah, ini sama. Jadi kita curigai pasiennya hiper atau hipo melalui tanda gejala yang spesifik. Ya. Karena ada beberapa tanda gejala umum ya yang terjadi pada gangguan tiroid. Ya, tidak spesifik pada hipo atau pada hiper. Ya. Lalu kemudian untuk autoimun, nah ini tanda dan gejalanya juga sama ya, pembengkakan pada leher ya, detak jantung yang tidak normal, kelelahan ya, rata-rata kelelahan ya, kehilangan rambut atau rambut rapuh ya, mata menonjol atau eksoptalmos ya, keringat berlebihan, tremor, gangguan tidur, perubahan berat badan, signifikan namun nggak ketahuan kenapanya atau idiopatik. Ya. Nah, tata laksananya namanya juga hiper. Berarti tata laksananya gimana caranya si kelenjar itu tidak menghasilkan hormon tiroid berlebih ya. Nah, ini ada obat anti tiroid ya, bisa metimazol ya atau propiltiourasil ya. Ini yang sering digunakan di rumah sakit ya. Nah, dua obat ini biasanya ya digunakan dengan tujuan untuk mengurangi produksi hormon tiroid ya. Atau penggunaan obat-obat beta blocker, ada propanolol ya. Nah, ini membantu kondisi takikardi, kecemasan ya, tadi yang terjadi pada pasien ya. Atau terapi radioaktif iodium ya. Ini tujuannya untuk menghancurkan sel-sel tiroid yang berlebihan secara aktif, atau pembedahan, sok diangkat aja dah. Ya, daripada tremor mulu, marah-marah mulu, takikardi terus, kesian jantungnya. Ah, sok atuh udah berapa lama? Oh, udah lama, udah setahun kayak gini. Waduh, ya udahlah pembedahan ya. Nah, lalu untuk hipertiroid diapain? Hipertiroid ini kan kurang ya, hormon tiroid dalam tubuh kurang. Jadi mau nggak mau kita harus menggunakan obat atau terapi untuk menggantikan dari luar tubuh ya. Di sini ada levo ya, eh, untuk menggantikan hormon tiroid yang tadi kurang atau kurang aktif ya. Nah, ini dosis levo ini beda-beda tiap pasien ya teman-teman ya, tergantung dari responnya pasien. Penggunaan levo ini harus dikontrol terus ya oleh dokter ya, karena dosisnya bisa diturunkan sedikit demi sedikit sesuai dengan kondisi pasien. Ya, jadi nggak tetap pada fix dose, nggak juga ya. Jadi ini hati-hati karena kita berhubungan dengan hormon ya, kita memberikan terapi hormon ya. Ketika berlebihan obatnya tidak kontrol, pasien mengkonsumsi obat sesuai dengan dosis yang lama misalnya ya. Nah, bisa jadi pasien malah mengalami hipertiroid ya, nggak karena kelebihan ya. Jadi Penkes pada pasien yang sedang kontrol dengan gangguan tiroid ini harus banget diwanti-wanti ya teman-teman ya. Nah, untuk tata laksana autoimun ya, kalau misalnya autoimun dan menyebabkan hipo, maka dikasih terapi pengganti levo ya. Kalau misalnya autoimun eh, dengan kondisi pasien hiper, maka dikasih anti tiroid ya.
Nah, ini juga sama pemantauan. Pokoknya seluruh pasien dengan gangguan tiroid harus pemantauan ketat ya. Nah, ini muncul diagnosa keperawatan ya teman-teman ya. Ini sengaja saya nggak bahas tentang pemeriksaan penunjang. Saya minta nanti komennya teman-teman silahkan ditulis di kolom komentar pemeriksaan penunjang apa yang dibutuhkan pada pasien dengan gangguan tiroid ya. Wah, langsung siapa cepat yang ngetik jawaban ya, itu yang akan eh, menjadi poin ya, karena jawaban di bawahnya ada kemungkinan jawaban sendiri, ada kemungkinan juga sudah melihat jawaban yang sudah diketik temannya di atas ya. Baik, eh, jadi silakan teman-teman ketik di kolom komentar untuk pemeriksaan penunjang pada pasien dengan gangguan tiroid. Baik, kita masuk ke diagnosa keperawatan ya. Diagnosa keperawatan ini bisa muncul ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan berhubungan dengan peningkatan metabolisme dan penurunan nafsu makan ya, ketidakseimbangan cairan, resiko dehidrasi berhubungan dengan peningkatan diuresis, resiko kelelahan berhubungan dengan kebutuhan energi dan penurunan toleransi aktivitas. Ini masih banyak nih ya diagnosa keperawatannya. Gangguan citra tubuh berhubungan dengan perubahan penampilan ya, lehernya tadi membengkak ya, biasanya pasiennya pakai kerudung ya untuk menutupi leher atau pakai shawl ya. Pengetahuan kurang berhubungan dengan kurangnya informasi. Nah, ini eh, yang saya wanti-wanti jangan sampai pasien udah dapat terapi terus udah ngerasa enakan terapinya nggak kontrol-kontrol, akhirnya terapinya nggak berubah. Segitu aja dosisnya, itu yang bahaya, bisa menyebabkan hipo atau hiper ya. Baik, kita masuk ke intervensi. Apa yang bisa kita lakukan ya? Monitor tanda-tanda vital. Jika hipertiroid masih ada takikardi, berarti belum selesai masalahnya ya. Pantau asupan dan output cairan. Berikan makanan ya yang kaya nutrisi dan tinggi protein sesuai dengan kebutuhan pasien. Karena pasien mengalami penurunan berat badan. Biasanya pasiennya kurus, mata melotot ya, kebengkakan leher. Itu pasti gangguan kelenjar tiroid. Ya, kita nggak tahu hipo atau hiper, perlu pemeriksaan lebih lanjut. Makanya silahkan tulis di kolom komentar pemeriksaan penunjang apa yang perlu dilakukan. Ya. Edukasi pasien tentang pentingnya menjaga asupan nutrisi, bantu pasien dalam merencanakan kegiatan aktivitas, ya, berikan istirahat yang cukup, ajarkan teknik relaksasi, ya. Karena gimana pun juga pasien ini pasti merasa, oh kok ah, tadinya saya cantik kok jadi sekarang kayak gini lehernya, gitu ya. Pasti ada perubahan eh, minder, ya, nggak percaya diri, itu pasti ada. Ya. Oke, berikan dukungan emosional kepada pasien, edukasi pasien tentang pengobatan, dosis, waktu pemberian, efek samping yang mungkin terjadi. Sediakan informasi tertulis atau sumber daya lain tentang gangguan tiroid untuk meningkatkan pengetahuan pasien. Ya. Baik, teman-teman, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan ya. Saya ingatkan sekali lagi, silakan teman-teman tulis di kolom komentar pemeriksaan penunjang apa sih yang perlu dilakukan pada pasien dengan gangguan tiroid ya. Baik, itu saja. Mohon maaf jika ada kesalahan dari saya. Tetap sukses selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.